Satu, dua, tiga. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya di Azza Vlog. Bagaimana kabar kalian pada sore hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, dan semoga segala aktivitasnya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, jadi sekarang aku lagi di Jalan Raya Condet. Sekarang belok ke Jalan Munggang kalau nggak salah ini. Ini sekarang di Jalan Munggang, tadi di Jalan Raya Condet. Nah, jadi rencana sore hari ini, mumpung lagi libur ya, besok juga libur. Untuk sore hari ini aku mau ngevlog keliling Jakarta, tapi dari Condet ke arah ini ya, Jalan TB Simatupang. Maaf kagak ada itu, gak kedengeran tadi. Dari Condet ke Jalan TB Simatupang. Nah, ini kita ada Jalan Munggang, ada Masjid Jami'an Nurul Huda. Ini kita lewat di depan Masjid Jami'an Nurul Huda. Tadi kalau nggak salah benar Jalan Munggang. Kan aku dari Jalan Raya Condet belok kiri ke Jalan Munggang. Tadi ngelewat ke Masjid Jami'an Nurul Huda. Kita tujuannya ke Jalan TB Simatupang ya. Ini sore-sore jam 5, tapi ini di speedometer di instrumennya motor ini jamnya agak-agak error, jadi lebih cepat gitu. Harus dibetulin sih. Kalau di jam ini sebenarnya jam 5 kurang kayaknya. Kita selip aja. Nah, daerah Condet itu daerah yang di dalamnya tuh banyak ini ya, turunan Arab gitu. Entah asli Arab atau turunan Arab lah gitu. Kalau buat orang Jakarta mungkin udah agak aneh ya Condet ya. Kalau buat kalian yang belum tahu, Condet itu jadi mencakup Jalan Raya Condet itu mencakup dua kelurahan Balekambang sama Batu Ampar. Tadi aku di daerah Balekambang, lewat dari Jalan Raya Condet belok kiri ke Jalan Munggang. Iya, Jalan Munggang kalau nggak salah sih tadi. Nah, kalau sekarang ada ya bener Jalan Munggang tuh, tadi ada tulisannya. Tadi barusan lewat ke depan Masjid Jami'an Nurul Huda. Ini ada masjid juga nih. Aku tuh kalau misalkan nyari tempat tinggal selalu patokannya tuh masjid. Gimana ada masjid bagus di situ aku nyari tempat tinggal. Biasanya kayak gitu. Ya, meskipun aku sendiri sebenarnya sholatnya masih bolong-bolong juga sih, banyak bolongnya gitu. Cuman ya, pokoknya setiap aspek yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah itu ya dilakuin gitu. Kita harus berusaha gitu. Ya, kalau misalkan kita sholatnya masih bolong-bolong, ya kita cari lingkungan yang baik gitu ya. Yang tempat tinggal yang dekat dengan masjid, siapa tahu nanti hati kita tergerak gitu. Ada kumpulan anak-anak. Kalau tadi Jalan Raya Condet itu rame. Tapi kalau ini nggak terlalu rame banget sih.
Ini ada di Jakarta Timur ya. Lumayan jauh dari Jakarta Pusat sih, makanya dari kalau dulu aku ngekos di ini ya di Cempaka Baru. Sekarang aku ngontrak di daerah Condet. Sengaja aku ngevlog karena tadi malam tuh habis kerja, pulang tidur ya kan, istirahat. Sekarang sore mumpung lagi libur nih, besok juga libur, jadi aku pengen jalan-jalan ngevlog. Jadi harus apa ya, sebisa mungkin waktu luang itu digunakan untuk hal-hal yang produktif gitu, baik untuk berkarya ataupun untuk belajar gitu. Kita belok kanan. Oh iya, tadi masjid kedua itu namanya Masjid Al-Ikhlas. Masjid kedua tadi Masjid Al-Ikhlas, Masjid Jami Al-Ikhlas gitu. Kalau ini Masjid Jami Al-Muttaqin. Angkotnya mau belok kanan. Sebenarnya kalau untuk aku ya, kalau misalkan aku lebih milih tinggal di mana kalau di Jakarta, aku lebih milih tinggal di Jakarta Pusat sih, makanya daerah Cempaka Baru gitu, atau ke Jakarta Timur, atau kota Bekasi lah gitu, Bekasi Barat gitu. Nah, kalau di Jakarta ya Jakarta Pusat, Jakarta Timur, atau Jakarta Pusat gitu. Waktu itu di Cempaka Baru sebenarnya udah betah, cuman ya karena berhubung kerjaan pindah, jadi ya otomatis nyari tempat tinggal atau kosan yang lebih dekat ke tempat kerja gitu. Tempat kerjanya sekarang di daerah Pasar Rebo kan, jadi nyari kosan yang nggak terlalu jauh dari tempat kerja. Sebenarnya aku udah betah di Cempaka Baru gitu. Ke Istiqlal juga cuman 10 menit, karena dulu waktu aku suka ke Istiqlal. Ya di sini juga ramai, cuman nggak tahu kenapa aku emang udah merasa serak di Jakarta Pusat gitu, di daerah Cempaka Baru lah. Jakarta Pusat atau Jakarta Timur boleh, atau kota Bekasi. Kalau antara tiga itu sih aku kalau disuruh milih pengen tinggal di mana. Ya cuman ya kalau kita masih numpang kerja sama orang lain atau sama perusahaan orang lain, ya kita harus ngikutin di mana tempat kerja kita. Bahkan kalau misalkan kita dipindah nih, kita kerja di satu pabrik, kemudian dipindah ke plant lain, misalkan di daerah lain, mungkin ya kita harus ngikutin. Misalkan kita kerja di satu pabrik, dan pabrik itu sedang membangun pabrik baru di kabupaten lain, dan rencana karyawan itu akan dipindahkan sebagian. Nah, kalau misalkan kita dipindahkan, ya kita harus ngikut. Otomatis kita juga harus pindah tempat tinggalnya gitu. Beda kalau kita udah jadi pengusaha ya. Misalkan kita mau tinggal di mana aja, ya kita di situ bisa gitu, bisa mandiri, bisa buka usaha sendiri. Makanya buat kita semua jangan lupa belajar untuk bisnis sih. Ya dia mulai dari langkah-langkah yang kecil juga gak apa-apa. Ya contohnya ya kumpulkan informasi atau ilmu yang sebanyak-banyaknya, karena itu akan menjadi bom waktu.
akan menjadi potensi, akan menjadi bom waktu di mana ketika kita sudah mulai melangkah untuk bisnis ya, insya Allah akan lebih mudah untuk dicapai gitu, untuk dilaksanakan karena kita ilmunya udah tahu gitu. Beda kalau kita memulai usaha tanpa adanya ilmu sama sekali ya, otomatis prosesnya akan ya membutuhkan waktu lama untuk bisa mengerti bagaimana untuk merintis usaha itu dengan baik. Kita santai aja ya. Nanti besok juga rencana mau jalan lagi. Nah ini batas kecamatan Kramat Jati dan Pasar Rebo. Nah kita udah masuk ke kecamatan Pasar Rebo. Kalau tadi Condet itu masuknya ke ini ya, ke Kramat Jati kalau gak salah. Itu mah nama jalan sih, gak tahu juga sih. Yang jelas Balai Kambang tuh masuknya ke Kramat Jati sih. Kita mau ke kanan. Nah ini kita tembus di jalan ini lagi, yang Jalan Raya Condet lagi. Ya maksudnya yang tembusan ke tadi pas aku mulai ngevlog tuh Jalan Raya Condet. Ini lurus ke sini. Kalau ke arah Pasar Rebo. Cuman nggak tahu ini masih disebut Jalan Raya Condet bukan ya. Oh ya, aku tuh lagi ini pengen fitness gitu sekali-kali. Ntar kalau ini lah, aku pengen beli dumbbell dulu yang 20 kg, yang satu tangan tuh 20 kg gitu. Mau beli 2 jadi total 40 kg buat latihan di rumah. Kalau dumbbell itu untuk ya latihan tangan, latihan apa ya, tangan sih, bicep, tricep, mungkin dada juga bisa, baik juga bisa. Cuman kalau untuk fitness nanti mungkin sekali-kali fitness lah gitu. Tapi kalau fitness aku pengennya tuh difokusin buat latihan dada atau otot-otot besar gitu. Latihan dada, latihan back, latihan paha gitu, kaki. Sedangkan kalau untuk dumbbell di rumah itu untuk melatih otot-otot ya kayak bicep, tricep. Bisa juga sih buat latihan dada, bisa juga buat latihan leg juga, buat menambah beban gitu. Oh ya, tadi aku ngevlog udah berapa menit ya. Ini di kali itu kalau gak salah dari jam 5 deh, dari jam 5. Dari jam 5. Nanti aku harus diperkirakan juga, takutnya baterainya habis, nanti harus diganti. Nah di depan udah jalan TB Simatupang itu. Kalau ke kiri ke Frisian Flag, kalau ke kanan nah itu ke arah Lebak Bulus atau UIN Jakarta, Ciputat Tangerang. Kita mau ke kanan. Sebenarnya kita tadi bisa lurus ke sini dari pas di jalan pas awal ngevlog tuh kan, kita ke kiri dulu masuk ke ini ya, ke Gada-Gada gitu. Sebenarnya lurus ke sini, belok ke kanan gitu, lurus ke sini tuh udah lebih cepat. Cuman aku ya pengen ngevlog aja gitu, biar suasana beda, nggak harus terus-terusan apa namanya, nggak harus terus-terusan lewat jalan raya. Jadi aku sengaja bawa ke jalanan pemukiman dulu gitu. Tapi ya tadi di Jalan Munggang yang nggak terlalu rame sih, nggak terlalu rame jalannya. Kalau aku dulu di Cempaka Baru rame tuh, rame banget. Di sini juga rame, cuman kebetulan tadi pas aku lewat ke Jalan Munggang nggak terlalu rame sih. Perkiraan nanti jam 5 lebih 50 ya, 5 lebih 50-an yang ada di instrumen
atau speedometer motor aku. Nanti aku bakalan cek baterai, ganti baterai lah. Ini di sebelah kiri ada masjid nih. Aku tuh kadang kalau nyari kosan atau kontrakan gitu, kadang nyari yang deket masjid. Ya meskipun sholat bolong-bolong kadang-kadang apa ya, intinya setiap aspek yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah itu harus ada gitu. Followers YouTube aku ngomong-ngomong full YouTube, followers YouTube aku tuh udah 154 subscriber. 150-an lah. Ya meskipun nggak banyak, tapi ya aku ngevlog ya karena hobi aja, dan mungkin tanpa disadari juga ini sebagai sarana untuk belajar gitu, belajar untuk komunikasi, belajar untuk ngedit video. Tapi kalau ngedit video sih aku gak terlalu ekstrim juga sih aku ya. Aku malas kalau harus ngedit video gitu. Paling diedit video ya yang gak perlu amat, dipotong, di-cut, terus dikasih logo channel YouTube aku, udah gitu aja dah. Gak pernah aku, jarang banget aku dikasih efek suara dan segala macamnya gitu. Ini teh kalau ke sebelah kiri ke bawah Lenteng Agung Depok Kelapa II. Ini saya mau ke arah Lebak Bulus, ke arah UIN Ciputat Tangerang, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemarin kalau ke Depok ke sini pernah juga sih, ke Depok lewat sini. Pernah masuk ke Universitas Indonesia juga waktu itu. Kayaknya lagi ada event apa gitu. Jadi portalnya tuh dibuka. Sebelumnya saya portalnya itu udah tutup, jadi aku gak berani masuk. Cuman karena portalnya dibuka aku berani masuk. Keliling-keliling di sana. Di belakang itu ada Politeknik Negeri Jakarta sih. Nah kita lagi ada di flyover apa ya namanya ya, Pasar Rebo kali ya. Nah di sini udah mulai dekat ke kota. Di sini udah mulai banyak gedung-gedung. Sebenarnya kalau aku ada temennya ngevlog itu bakalan lebih pede sih, tapi sekarang ya bodo amat lah, pede-pedein aja. Kalau ada temennya sih pasti lebih pede, lebih asik gitu. Obrolan bakal lebih panjang karena ada dua pemikiran juga. Mudah-mudahan baterainya ini awet ya, maksudnya bisa nyampe minimal 50 menit lah gitu buat ngevlog. Aku kalau ngevlog biasanya aku gak mau di cut gitu, gak mau. Kan suka ada yang cuman waktunya tuh dibatasin di 10 menit, enggak 10 sampai 20 menit gitu. Lagi ada apaan itu? Nah ini tuh di daerah apa ya, perkantoran Arkadia kalau nggak salah deh. Banyak pepohonan. Sore-sore, mudah-mudahan baterainya awet, bisa nyampe minimal 50 menit. Tapi sebenarnya baterainya sih udah di-cas, udah di-charge, udah sampai penuh keempat-empatnya baterai itu sama baterai cadangan tuh. Cuman ya gak tahu juga sih, maksudnya udah lama ngecasnya, apakah dayanya berkurang atau enggak.
Maaf. Nah, ke sebelah kiri itu Ragunan, Jagakarsa. Lurus Ciputat. Ada apa gerangan di depan? Wis, nggak, untung nggak sampai nabrak. Kalau macet tuh kayak gini kadang harus refleks ngerem tuh. Tapi jangan lupa kalau ngerem dadakan kita harus jangan gunakan rem utama, rem belakang, sedangkan rem depan itu untuk membantu saya. Intinya kalau kita main rem depan tuh motor harus diseimbangin lah, jangan sampai tidak terkendali. Ini macet parah. Kemungkinan ini bakalan ya kurang lebih 2 jam kurang lah ngevlog. Nanti baliknya juga pas udah gelap ya. Mungkin nanti nyari masjid dulu lah, sholat lah, masa gak sholat lah. Aku sih banyak bolongnya sholat, cuman ya kadang-kadang pengen juga gitu kalau mampir ke masjid. Aku masih banyak bolongnya sholatnya. Gitu. Kita ada di Jalan TBC Matupang. Di sebelah kiri tadi itu kalau gak salah perkantoran Arkadia. Dan seingat aku di perkantoran Arkadia itu dulu pernah ada berita lift jatuh gitu. Orang jatuh dari lift. Jadi liftnya rusak. Liftnya jatuh dari lantai 9 kalau gak salah, atau lantai 7 lupa. Jadi tali selingnya itu putus. Kementerian Pertanian pintu masuk motor. Kalau dulu waktu awal-awal ke Jakarta kayak gini kan, ini kelihatannya kayak apa ya? Ini jalanan rame, tapi pemukimannya mana gitu, tempat tinggalnya mana? Kadang-kadang gitu. Ternyata ada pemukimannya, ada, tinggal masuk aja, belok kemana kek, ke gang-gang nanti ya ada pemukiman. Aku ngevlog biasanya jarang diikat ya. Kalau orang lain tuh suka diikat-ikat gitu, dicari momen-momennya, diambil momen-momen lucunya doang, momen-momen pentingnya doang gitu dari ngevlog tuh. Kalau aku sih ya karena gak ada momen-momen yang spesial juga sih ya. Aku mah biasanya diambil semua. Maaf ya, aku pakai aku mah gitu. Mah itu ya ciri khas Sunda sih, karena memang aku dari Sunda. Biasanya aku sekarang kadang pakai apa ya, kata-kata mah gitu. Aku mah karena bukan nggak tahu, bukan nggak bisa, tapi lebih kepada ingin lebih berekspresi secara bebas aja gitu. Aku mah kan bisa diganti sama, kalau secara bahasa baku gitu kan, aku ini, aku itu gitu. Tapi karena aku orang Sunda mungkin ingin berekspresi lebih bebas, jadi aku mah.
Macet, ini lampu merah. Nah kalau di perkotaan pasti di pinggirnya itu disediain trotoar ya buat pejalan kaki. Ada jalur pejalan kaki, jalur sepeda, jalur motor, mobil. Ada yang jalur khusus mobil ada. Tadinya Sudirman juga jalan Sudirman khusus mobil, tapi sekarang sama Pemprov DKI Anies Baswedan udah dibuka. Jadi motor sudah bisa lewat ke daerah Jalan Sudirman. Ini lampu merahnya agak lama ya. Banyak kabel nih banyak kabel melintang, nggak tahu masih berfungsi enggak nih, masih dipakai enggak. Kadang-kadang ada kabel yang nggak dipakai gitu, ngegulung semrawut. Nggak tahu sih itu wewenang siapa harusnya. Apakah pihak dari PLN itu tidak tidak mengurusi hal itu atau menunggu perintah atau gimana? Ada hijau. Ada